Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda kembali. Dan selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Dari dulu hingga sekarang para menteri-menteri yang membidangi tupoksinya masing-masing pastinya akan memberikan pemikiran yang mengarah kepada bagaimana perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. Tanpa terkecuali, dalam hal ini tentunya banyak kementerian-kementerian di Indonesia yang sudah pernah berganti, sudah pernah di reshuffle. Tetapi yang paling fundamental dari berbagai macam kementerian di Indonesia adalah Kementerian Pendidikan. Karena diharapkan dengan adanya transformasi dalam dunia pendidikan bisa meningkatkan perbaikan-perbaikan dalam sektor pendidikan. Bukan hanya inputnya saja tetapi juga outputnya juga. Dan kalau kita berbicara tentang pendidikan nasional di Indonesia, tentu sangat banyak hal-hal yang bisa kita bahas dan bisa kita kaji. Bagaimana cara penyampaian guru kepada muridnya, bagaimana masalah kesenjangan guru, bagaimana pendidikan guru, bagaimana karakter murid, bagaimana peran orang tua, bagaimana relevansi dunia digital, dan masih banyak lagi yang tentunya kalau kita berbicara dalam sektor pendidikan di Indonesia ya tidak akan pernah habis untuk dikaji, karena memang faktor-faktor dalam dunia pendidikan nasional terutama di Indonesia itu sangat kompleks. Dan yang paling menarik adalah kesehatan, ya, kesehatan dalam tanda kutip kesehatan mental. Kesehatan mental di dalam dunia pendidikan itu luput dari perhatian. Padahal mental health atau kesehatan mental dalam menempuh jenjang pendidikan apapun itu jenjangnya tentu harus diperhatikan. Kalau ada pendidikan jasmani dan rohani atau olahraga di sekolah-sekolah, tentu juga harus ada kesehatan mental yang harus dijaga juga. Dan ternyata secara tidak langsung kesehatan mental guru itu juga akan menular kepada murid. Kenapa bisa demikian? Apakah guru itu juga kena tekanan mental ketika menjadi seorang pendidik di sekolah? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas di episode kali ini. Untuk teman-temanku yang berprofesi sebagai pendidik, kita wajib mewaspadai tentang kesehatan mental kita. Ayo kita jaga kesehatan mental dan kita putar dulu intronya. Sejak dulu ketika kita masih SD, pernah ada peribahasa yang sangat membuat kita itu menjadi hati-hati. Peribahasanya kurang lebih berbunyi begini: guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya memang tingkah laku seorang guru di kelas itu menjadi sebuah cerminan bagi seorang murid. Karena guru itu merupakan role model bagi seluruh siswa di sekolah. Tanpa terkecuali, entah itu siswa yang dia ajarkan atau siswa yang tidak dia ajarkan, baik itu siswa di kelas ataupun siswa di luar kelas. Yang jelas peran seorang guru dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah satuan unit pendidikan itu merupakan hal yang sangat fundamental. Dan tentunya tidak semua orang bisa menjadi guru, tidak semua orang bisa menjadi pendidik, apalagi menjadi seorang pendidik yang profesional. Karena kata-kata profesional itu sangat berat kalau kita kaitkan dengan berbagai macam profesi yang ada di Indonesia, apalagi seorang guru. Nah, jadi kalau misalkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, berarti dengan indikasi bahwa jika guru itu melakukan hal yang sedemikian rupa, maka murid akan berpotensi lebih melakukan hal yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Kalau misalkan gurunya itu rada-rada jaim, ya mungkin muridnya juga akan lebih jaim lagi. Kalau gurunya itu agak sensitif, mungkin muridnya juga akan sensitif. Karena biar bagaimanapun peran guru sebagai role model juga sebagai orang tua di dalam sekolah itu. Jadi guru dalam hal ini dituntut untuk melakukan sebuah perform yang sangat bagus. Dan juga di satu sisi guru juga harus bisa mengayomi siswa-siswanya tanpa terkecuali. Entah itu siswa yang nakal, apalagi siswa yang bisa dikatakan rajin di dalam kelas, tentu akan
membuat seorang guru itu menjadi banyak tugasnya, bukan hanya mengajar, karena mendidik juga sebetulnya adalah hal yang paling esensial dalam dunia pendidikan. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan di Indonesia tentu sangat kompleks. Tetapi dalam video ini mari kita fokus kepada kesehatan mental seorang guru dan juga murid. Kenapa demikian? Karena banyak kita temui di sekolah-sekolah di Indonesia, banyak sekali guru-guru yang mengajarkan olahraga, kesehatan jasmani dan rohani, tetapi kesehatan mentalnya itu luput dari perhatian kita. Nah, pada tahun 2022 kemarin ada sebuah lembaga survei di Indonesia yang bekerja sama dengan beberapa universitas dan juga beberapa universitas ternama di dunia yang bernama Indonesia National Adolescent Mental Health atau disingkat dengan INEMES, itu melakukan survei secara nasional untuk pertama kali di Indonesia dan bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada, kemudian Kemenkes, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Johns Hopkins Bloomberg School Public Health of United States, Amerika Serikat, dan yang terakhir ada University of Queensland, Australia. Apa hasil dari survei atau temuan yang dilakukan oleh lembaga tersebut pada tahun 2022 kemarin? Ternyata mereka menemukan data yang cukup mencengangkan, ya, di balik embel-embel atau label orang Indonesia yang sangat peramah ini. Apa yang mereka temukan? Ternyata remaja di Indonesia dari usia 10 hingga 17 itu mentalnya terganggu. Padahal menurut catatan data tahun 2022, hampir 20% penduduk Indonesia, jumlah totalnya itu 20%-nya adalah remaja atau usia-usia sekolah dan kuliah. Jadi sekitar 15,5 juta penduduk Indonesia itu merupakan anak-anak kuliah dan anak-anak usia sekolah atau anak-anak remaja. Ternyata mereka dapat gangguan, dalam hal ini adalah kesehatan mentalnya terganggu. Kenapa bisa demikian? Karena ketika mereka sekolah, mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam problematika yang ada di sekolah itu. Ya, walaupun sebetulnya bawaan dari rumah juga berpengaruh ya, tetapi di sekolah mereka juga akan lebih mendapatkan problematika dan akhirnya kesehatan mental mereka terganggu. Salah satu yang membuat mereka terganggu adalah banyaknya tugas dan tuntutan dari seorang guru. Kenapa bisa demikian? Karena begini, di Indonesia yang namanya naik kelas itu menjadi momok dan seolah-olah menjadi hal yang sangat ditakutkan oleh siswa. Hampir turun-temurun ini terus berlangsung di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada siswa yang nggak naik kelas, ya itu akan menjadi cemoohan. Padahal sebetulnya naik kelas atau tidak naik kelas itu sebetulnya adalah hasil dari evaluasi. Jangan dicemooh. Dan kenapa dicemooh? Ya karena memang sejak dulu naik kelas itu menjadi hal yang tentunya ya memang sih itu sebetulnya indikator pemahaman siswa. Tetapi bukan harus dicemooh. Yang namanya evaluasi belajar itu bukan hanya naik kelas, tapi banyak instrumen-instrumennya. Dan banyak sekali siswa yang tidak naik kelas di Indonesia itu stres karena dia harus menanggung malu kepada murid-muridnya, kemudian guru-gurunya juga kadang melampaui batas dalam memberikan tugas, ditambah lagi orang tuanya nanti di rumah yang akan memarahi. Sebetulnya orang tua marah bukan karena dia tidak naik kelas, tapi akan bayar 2 kali. Ya itu hanya bercandaan saja. Nah, kita kembali lagi kepada fokus kepada kesehatan mental anak didik kita dan juga guru-guru yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa banyak sekali remaja-remaja yang terganggu kesehatan mentalnya di lingkungan sekolah. Karena guru-gurunya dalam hal ini itu banyak sekali guru-guru yang memberikan tugas, tapi gurunya itu ya mereka tidak mengerjakan tugas selayaknya guru. Artinya gimana? Banyak guru yang mohon maaf ya nggak semua guru seperti ini. Banyak guru yang hanya memberikan tugas, tapi feedbacknya nggak ada. Jadi sebatas memberikan nilai atau pengayaan, setelah itu ya sudah hilang.
Kayak misalkan ada siswa mengerjakan PR gitu ya, mengerjakan PR, kemudian nanti kalau misalkan dia bagus dia pengayaan, kalau misalkan dia nggak bagus dia bakal remedi. Tetapi setelah itu ya itu hilang dengan begitu saja, tidak ada feedbacknya, tidak ada timbal baliknya. Kalau misalkan ada skripsi bagus gitu, ya itu hanya sebatas skripsi bagus saja. Setelah itu ya nggak akan ada timbal baliknya, nggak akan dilanjutkan penelitiannya itu. Mungkin hanya beberapa bulan skripsi itu bakal bagus, bakal viral di kampus, tapi setelah itu nggak ada. Mereka akan hilang, mereka akan menjalani kehidupan masing-masing, dan dosen atau guru yang bersangkutan yang membimbing skripsinya ya akan hidup sebagaimana mestinya. Skripsi yang bagus, kemudian penelitian yang bagus itu akan hilang dan akan terus menumpuk dari tahun ke tahun. Dan ini merupakan hal yang membuat siswa atau mahasiswa itu menjadi mentalnya terganggu. Kenapa? Sudah capek-capek mengerjakan tugas, sudah dapat nilai, tapi feedbacknya nggak ada. Jadi guru itu hanya menghargai, hanya mengapresiasi sebatas nilai, udah itu aja. Ya memang sih nggak semua guru dan nggak semua dosen seperti itu, tapi rata-rata seperti itu kan. Oke, kemudian kenapa banyak lagi yang stres? Karena banyak guru-guru atau dosen-dosen itu terlalu memaksakan di luar nalar atau di luar logika siswanya dan mahasiswanya. Jadi kalau misalkan kapasitas siswanya sudah mentok di angka sekian, gurunya terus saja memaksa. Yang namanya otak itu beda dengan otot. Kalau otot kan bisa kita latih dengan mungkin olahraga, exercise, workout. Tapi kalau otak itu berbeda. Otak itu hal yang bersifat software, bukan hardware. Perhatikan para guru-guru dan juga para dosen, hal ini jangan Anda paksakan kepada siswa dan mahasiswanya, karena itu akan mengganggu sekali untuk kesehatan mental mereka. Dan ini nggak bagus untuk keberlangsungan pendidikan nasional kita. Bagaimana Indonesia akan menghadapi generasi emas di tahun 2045 kalau model pembelajarannya seperti ini. Oke, itu dari sektor murid ya. Ya sebetulnya masih banyak, tetapi memang 3 hal yang sangat fundamental itu yang harus kita waspadai. Dan kalau dari sektor guru dan juga dosen, sebetulnya mereka juga stres. Dan karena memang guru stres, maka akan menular kepada muridnya, maka muridnya juga akan lebih stres daripada gurunya. Kenapa guru bisa stres? Padahal gajinya sudah lumayan, dapat sertifikasi dosen dan guru, bahkan ada beasiswa. Karena administrasinya sangat banyak. Administrasinya sangat menumpuk hingga mereka melupakan hal yang paling esensial dalam pendidikan, yaitu mendidik. Mereka sibuk dengan apa? Ya dengan mengurus administrasi yang seabrek itu. Ketika mereka ingin membuat sebuah laporan, katakanlah sekarang ada hal yang baru dalam dunia PNS, ada kinerja. Wah, itu guru-guru yang dosen-dosen ataupun siapa saja yang berprofesi sebagai guru atau ASN itu akan sangat sulit karena itu adalah digitalisasi. Ya ini juga akan mengganggu dari performa guru tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah ya guru stres. Ketika guru stres, akhirnya mereka cenderung memberikan tugas yang di luar nalar. Tugas-tugas yang seharusnya tidak diberikan, akhirnya diberikan. Tugas-tugas yang seharusnya diajarkan, mereka tidak ajarkan. Karena kenapa? Karena mereka harus mengurus administrasi yang berlibat itu, yang berlebihan itu. Dan itu nggak bagus untuk kesehatan guru. Dan akhirnya menular kepada siswa. Jadi hal itulah yang tentunya membuat sebuah lembaga yang ada di Indonesia yang bernama INEMES itu melakukan survei. Yang mencengangkan lagi, ternyata banyak yang stres di usia sekolah karena gurunya juga stres. Jadi kalau guru barangkali cuman satu itu faktornya, banyak administrasi. Kemudian barangkali bisa ditambahkan banyak sekali guru-guru yang sosialita ya. Kadang kalau misalkan guru yang sudah PNS, sudah sepuh gitu, ataupun ya guru-guru yang baru jadi PNS atau dosen-dosen juga, kadang ketika ke kampus, ketika di sekolah, mereka nggak bawa buku, mereka cukup bawa smartphone, tasnya kecil, kemudian mereka yang dibuka adalah ya shopping, dan itu juga membuat mental murid terganggu.
Ayolah Bapak Ibu, jangan seperti itu. Ya bolehlah sesekali kita shopping, bersosialita, tapi juga jangan terlalu sering ketika di sekolah, apalagi ketika Anda mengajar, karena itu akan terganggu mental health kepada siswa dan anak didik kita semua. Gimana kita bisa mengubah cara pandang mereka kalau kita seperti ini? Jadi mulai dari sekarang ayolah kita perbaiki, dan tentunya mudah-mudahan pemerintah lebih bijak lagi untuk tidak membebankan terlalu banyak administrasi yang itu secara tidak langsung dapat menghambat kreativitas seorang guru dan juga dosen di kelas untuk pengembangan soft skill, untuk pengembangan siswa-siswa dan mahasiswanya. Jadi kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan, barangkali ada solusi. Jangan dibebankan dengan administrasi yang sangat berat, karena itu akan sangat-sangat menghambat, sangat menghambat kepada prestasi-prestasi, dan juga yang terpenting adalah mentalnya terganggu. Ya, jadi kalau misalkan sahabat-sahabatku yang berprofesi sebagai pendidik, tentu kalian pasti sudah pernah merasakan gimana ribetnya administrasi ketika ada kenaikan pangkat, ketika awal tahun, akhir tahun, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kesehatan mental yang ada dalam dunia pendidikan kita semakin bagus, dan mudah-mudahan pemerintah jangan terlalu berlebihan ketika memberikan administrasi kepada para pendidik kita di negeri ini, agar pendidikan nasional kita jadi lebih baik dan tentunya generasi emas di tahun 2045 bisa tercapai. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah atau ada kata-kata yang kurang tepat, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.